Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya yang membahas tentang seputar dunia bisnis peronlinean ya, rekan-rekan semuanya. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bedah toko untuk menganalisa sejauh mana dan seberapa baguskah strategi-strategi kita yang telah kita jalani ataupun mau kita mulai ya. Karena ini berdampak juga terhadap target kita untuk kedepannya. Oke, kita langsung saja masuk ke menu bisnis analisis. Ya, ini edisi bulan November, ini fitur terbaru juga dari Lazada, banyak perubahan juga sekarang, baik itu dari segi promo dan lain-lain. Oke, kita lanjut setting ke 30 hari terakhir karena kita akan melihat menganalisa selama 30 hari terakhir, karena kalau kita menganalisa hanya satu hari kurang efektif, karena kalau satu hari biasanya bagus hari ini, besoknya lain lagi. Makanya dari segi strategi pun tidak akan tepat sasaran. Nah, di sini kita bisa lihat, ini kan anggaplah toko kita di depannya, sedangkan di dalamnya itu tentang produk-produk kita. Ini hasil akhirnya selama sebulan. Kita bisa lihat ini mulai dari pendapatan sekitar 136 juta, mulai dari pengunjung cuma 88.000, konversinya cuma 3%-an, pendapatan pembelinya cuma 42 ribuan. Nah, di sini pun kita bisa lihat bahwa produk kita ini ataupun toko kita ini harus kita tingkatkan saja, karena ini baru level 6, karena kita harus target setinggi-tingginya. Artinya kita harus bisa memperbaiki, selain dari traffic ataupun pengunjung, kita juga harus memperbaiki dari segi konversi, karena kita juga harus bikin target nih bagusnya. Kalau produk-produk saya kan di sini nilainya di bawah 50 ribuan ya produk-produknya. Artinya tingkat konversi segini cuma 3,6, itu masih kurang. Ya, mungkin setiap orang beda-beda ya untuk targetnya. Tapi kalau saya bikin standar saja, kalau harga-harga di bawah 50.000 itu minimal konversinya di atas 5 sampai 10%. Jadi nanti kalau kita bedah produknya, kita akan ketahuan. Kita tinggal ngelompokin bahwa kalau konversinya di bawah 5% artinya itu harus diperbaiki sama kita. Tapi kita jangan sembrono untuk memperbaiki. Kita harus tahu dulu akar masalahnya. Dan di sini juga pengunjungnya, kalau hanya 88.000 pengunjung selama sebulan dibagi 30 hari, berarti kurang lebih 2.500 lebih lah, hampir 3.000 kadang-kadang per harinya. Artinya ini masih kurang kalau menurut saya, karena idealnya kalau menurut saya sih, kalau pengen orderan banyak, lebih dari 150 orderan, 200 lah istilahnya, pengunjungnya harus nyampe perharinya di atas 5.000 istilahnya. Berarti kali sebulan harus 150.000 pengunjung, dan konversinya pun harus di atas 5%. Makanya ini butuh juga untuk perbaikan toko saya juga. Sekalian aja sharing untuk rekan-rekan yang lainnya untuk membedah tokonya. Nah, setelah kita tahu ini tampilan depan bahwa toko kita ini seperti ini, jadi kita tinggal bedah selanjutnya produk-produk mana sumber traffic ataupun sumber pengunjung kita, dan produk-produk mana yang tingkat konversinya rendah ataupun konversinya lebih tinggi ya. Lalu kita masuk ke klik aja produk. Di sini lumayan lemot juga, klik aja produk. Lalu klik performa. Di sini kita setting lagi 30 hari terakhir. Lalu ini kan banyak item-item yang bisa kita tampilkan. Tapi saran saya, kalau saya lebih enak mendingan pakai 3 tool saja, yaitu jumlah pengunjung, tingkat konversi, dan pendapatan. Ataupun kalaupun rekan-rekan gak perlu, kalau masalah pendapatan tinggal buang saja supaya di sini kolomnya lebih sedikit ya.
Jadi kita pakai dua saja, antara traffic ataupun pengunjung dan konversi. Di sini kita kelihatan bahwa produk-produk kita ini mana saja sih yang sumber trafficnya paling tinggi, sumber konversinya tinggi apa enggak, harus diperbaiki apa enggak, apanya gitu. Karena kita di sini harus bisa mengelompokkan produk-produk mana yang kategori kalau biasanya orang-orang yang suka analisa hal seperti ini dibagi 4 kelompok. Ya, ada kelompok star, artinya kelompok yang pengunjungnya paling tinggi di toko kita dan konversinya tinggi juga. Ya, tinggi di situ kan tergantung kita bikin batasnya berapa. Kalau saya kan minimal harus di atas 5 baru dibilang tinggi kalau toko saya. Rekan-rekan juga beda-beda mungkin targetnya. Silahkan tinggal kelompokkan saja. Nah, terus ada kelompok pol, yaitu kelompok pengunjungnya rendah, konversinya tinggi. Misalkan kayak gini, ini bisa tergolong tinggi konversi, ya. Tapi ini juga bisa tergolong trafficnya tinggi, karena kalau dari segi 88.000 tadi, ini masih kegolong urutan yang cukup besar, ya. Tapi di sini juga banyak yang konversinya tinggi, pengunjungnya rendah. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ke belakangnya produk-produk mana yang konversinya paling tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat, klik saja yang bawah ini ketahuan. Nah, seperti ini. Ini kan ketahuan nih, konversinya lumayan di atas standar kita, ya. Ini 14%, tapi traffic pengunjungnya cuma 81. Nah, seperti ini. Jadi kelompok pol itu yaitu pengunjungnya rendah tapi konversinya tinggi. Terus ada question mark, ya. Itu kelompok yang pengunjungnya tinggi, konversinya rendah. Seperti mana tadi? Kita bisa lihat lagi di sini. Nah, di sini ini kan tergolong produk-produk yang tadi, ya. Ini pengunjungnya tinggi tapi konversinya rendah. Dan yang terakhir, yang kelompok dog, artinya produk yang pengunjungnya paling rendah dan konversinya paling rendah. Di sini kita bisa lihat. Ini sampai 00 semua konversinya. Pengunjung juga selama sebulan cuma 6, 5. Ini kan rendah sekali, ya. Tinggal kita bagi 4 kelompok tadi aja. Jadi 25% produk kelompok mana, 25% produk mana, 25% lagi produk mana, supaya kita atur strateginya benar gitu. Oke, kita lihat lagi untuk traffic yang di sini. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini kan cuma rendah. Jadi target kita kan tadi di atas 5%, karena produk saya kan harganya di bawah 4%. Di sini kan pengunjungnya lumayan, separohnya dari pengunjung toko saya. Tadi kan cuma 88.000. Sumbangsi terbesar traffic saya dari produk ini. Artinya produk ini jangan sampai di otak-atik. Yang nomor 1 ini sampai 10 terbesar lah minimal. Jangan sampai di otak-atik dari segi judul terutama, karena ini akan berpengaruh besar. Kalau kita rubah-rubah masalah judul, ntar akan merubah algoritma toko kita. Ini jangan sampai. Kalau kita pengen merubah konversi, ini kita banyak bisa menggunakan beberapa hal untuk meningkatkan konversi. Melalui dari segi harga istilahnya. Terus dari segi harga kita bersaing apa enggak dengan toko sebelah. Terus mungkin dari reviewnya, bintangnya mungkin ada ulasan jelek, kita bisa lihat dulu. Terus apa dari segi promonya mungkin kurang menonjok gitu. Makanya rekan-rekan kalau pengen bikin promo-promo bisa lihat di video saya sebelumnya, bikin flexi combo dan voucher sampai 30%, 50% bisa tanpa boncos dengan harga budget minim, bisa lihat di video sebelumnya ya. Nah, dan kita udah lihat nih, ini tinggal fokus saja. Berarti untuk produk-produk yang seperti ini kita tinggal taikin saja untuk konversinya, karena ini kan pengunjungnya udah bagus.
Dan yang selanjutnya di sini tinggal klik saja untuk melihat konversi yang paling tinggi. Klik saja. Nah, di sini ketahuan ini konversi yang paling tinggi. Berarti kalau konversi yang tinggi di sini dan di sini kan trafficnya rendah. Artinya kita bisa menggunakan. Nah, di sini rendah-rendah semua. Ini ada yang tinggi juga, bagus. Berarti di sini ini udah tergolong bagus, tinggal kita taikin trafficnya, sama masih kurang juga trafficnya. Jadi ini konversinya udah bagus semua karena target kita kan di atas 5%. Artinya produk-produk ini dari segi konversi kita udah mencapai target. Berarti tinggal kita naikin dari segi pengunjungnya ataupun trafficnya. Nah, traffic di sini kita bisa ambil melalui dari promo-promo sama ikut campaign juga, campaign yang disediakan sama Lazada ataupun Shopee juga bisa istilahnya. Terus dari segi voucher, gratis ongkir dan lain-lain. Dan kita juga bisa manfaatin promo-promo berbayar ya istilahnya, ngiklan artinya. Kita bisa manfaatin untuk ngiklan naikin traffic karena ini bagus banget kalau kita ditaikin dari segi trafficnya. Ini aja misalnya cuma 81, ini konversi 14%, artinya dari 81 orang 14% orang beli. Gimana kalau istilahnya ini bisa naik di atas 1000 pengunjung istilahnya, konversi 14%, itu pasti bagus sekali hasilnya. Makanya rekan-rekan bisa lihat di sini. Nah, di sini juga ada diagnosa dan saran. Biasanya saran-saran di sini dilihat. Definisi SKU ditemukan penjual dengan harga lebih rendah pada platform lain. Artinya produk kita ini di toko kita, istilahnya mungkin kita punya lebih dari satu toko, mungkin di Shopee ataupun lain. Ini toko kita di Lazada misal lebih mahal harganya, sedangkan di toko platform lain kita lebih murah. Ya. Jadi tinggal kita perbaiki saja, jangan sampai terlalu jomplang harganya. Misalkan di Shopee kita harga jual misalnya 20.000, kita di sini jual 25. Artinya di sini akan terdetek ya harganya sama mereka. Dan biasanya traffic juga akan berkurang. Sebisa mungkin kita samakan saja antara Shopee sama Lazada dan lain-lain. Ya, supaya tidak ada kecemburuan sosial sama sistem. Dan di sini juga ada tipe-tipenya. Update harga Anda agar lebih kompetitif, gunakan voucher dan free shipping untuk menawarkan harga yang lebih baik kepada pelanggan Anda. Nah, di sini juga ada saran-saran yang diberikan ya. Dan di sini juga bisa lihat untuk harga tidak kompetitif, di sini ada satu, kita tinggal perbaiki. Terus stoknya di sini ada yang kosong. Terus ada tidak ada penjualan sebesar 140 SKU produk, ini tinggal kita perbaiki lagi, mulai dari iklan, promo dan lain-lain. Khususnya yang lebih penting kita harus ikut campaign yang ada di Lazada ataupun di Shopee. Nah, di sini juga tingkat konversi kan di sini ada yang turun juga, bisa lihat ini turun lumayan ada penurunan konversi. Mungkin ini dari segi harga kurang kompetitif dengan kompetitor lain. Kita tinggal perbaiki saja yang seperti ini. Terus di sini juga bisa lihat yang tidak ada penjualan. Ini juga kita tinggal perbaiki karena kan di sini pengunjungnya banyak tapi yang membelinya cuma sedikit. Artinya trafficnya, konversinya rendah. Kita tinggal perbaiki saja. Dan di sini kita juga bisa lihat review buruknya. Ya, produk mana yang reviewnya buruk. Nah, ini kan banyak faktor kenapa toko kita itu konversinya rendah. Mungkin disebabkan karena ada review buruk. Jadi ini kita bisa perbaiki untuk kedepannya. Dan ini pendapatan juga, ini ada penurunan 31 dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, kita bisa lihat juga di sini. Oh, ini ternyata produk-produk yang turun. Jadi tinggal kita bantu up lagi ya melalui promosi dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari pembahasan ini, sambil kita belajar bareng-bareng saja, sharing-sharing saja. Dan apabila ada pertanyaan seputar dunia usaha peronlinean, silahkan bisa cantumkan di kolom komentar, baik itu saran ataupun hal-hal lainnya. Mungkin itu saja, jangan lupa bantu like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.